Sunat, sebuah perjanjian kebenaran. Janji kepada Abraham adalah janji Injil dan tidak ada yang lain. Dan perjanjian itu adalah perjanjian yang kekal, di mana Kristus adalah perantaranya. Cakupannya identik dengan perjanjian baru di mana Tuhan berfirman, "Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku." Tuhan berkata kepada Abraham setelah menyatakan kembali tentang perjanjian dengan dia dan keturunannya. "Haruslah kamu menyunat daging kulit katanmu, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu." Jadi, apakah akan kita katakan bahwa Abraham adalah bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagialah orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Kutipannya, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya." Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang yang bersunat saja atau bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Jawabannya adalah bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka juga, dan menjadi bapa orang-orang bersunat bagi mereka yang bukan hanya bersunat, tapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Sebab janji bahwa dia akan menjadi pewaris dunia bukan kepada Abraham atau keturunannya melalui hukum, tetapi melalui kebenaran oleh iman. Roma 4 ayat 1-13. Subjek dari seluruh pasal ini adalah Abraham dan pembenaran oleh iman. Sang Rasul mengambil kasus Abraham sebagai ilustrasi dari kebenaran yang disajikan dalam pasal sebelumnya, yaitu bahwa seseorang dibenarkan oleh iman. Berkat yang diterima Abraham adalah berkat dosa yang diampuni melalui kebenaran Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika membaca Kejadian 12 ayat 2 dan 3, bahwa di dalam Abraham semua keluarga di bumi akan diberkati, kita tahu bahwa berkat yang dimaksud adalah pengampunan dosa. Hal ini dibuktikan secara positif oleh Kisah Para Rasul 3 ayat 25 dan 26. "Kamu adalah anak-anak dari nabi-nabi dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, 'Oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati.' Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan anaknya Yesus, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu." Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 6 oleh A.J. Wagoner.